Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang The Chicago School and the New Classism. Jadi kelompok kami sendiri itu beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Rahayu Lestari dengan NIM 1831 3197. Itu yang kedua ada Norma Nindya dengan NIM 1831 3250. Yang ketiga itu ada Herawan Aziz dengan NIM 1831 3278. Yang ketiga itu ada Justisi Hari dengan NIM 1831 3272. Yang terakhir itu ada saya sendiri, Pandu Hasta 1831 3306. Ya, langsung ke dalam slide aja materi tentang yang pertama itu ada historical background. Jadi yang pertama itu ada pemikiran ekonomi. Kenapa? Jadi banyaknya perkembangan dalam pemikiran ekonomi sejak Marshall itu mendorong atau setidaknya merasionalisasi keterlibatan pemerintah yang lebih besar dalam perekonomian. Yang kedua itu ada ide Piaget. Jadi ide Piaget ini sendiri itu tentang eksternalitas, menyiratkan bahwa pemerintah itu dapat meningkatkan alokasi sumber daya melalui pajak dan subsidi yang selektif. Yang ketiga itu ada teori pembangunan ekonomi. Teori pembangunan ekonomi ini sendiri itu yang diterima secara luas itu secara tidak langsung atau tersiratnya itu bahwa pemerintah itu merupakan satu-satunya sarana yang tersedia untuk memutus lingkaran setan kemiskinan di sebuah negara berkembang. Lalu ada menentang gagasan. Jadi anggota sekolah Chicago menentang seluruh gagasan itu atau yang tadi. Jadi pada tahun-tahun awal sekolah ini itu penganutnya membuat sedikit kemajuan dalam meyakinkan orang lain. Nah, selanjutnya ini ada prinsip utama sekolah Chicago. Yang pertama itu ada mengoptimalkan perilaku. Yang kedua, harga dan upah yang diamati secara umum itu cenderung merupakan perkiraan yang baik dari harga dan upah secara kompetitif dan jangka panjang. Nah, yang ketiga ini ada orientasi matematika. Yang keempat ada penolakan keynesianisme, dan yang terakhir ini ada pemerintah itu Nah, siapa yang diuntungkan atau dicari oleh sekolah Chicago ini? Jadi para pendukung pandangan Chicago ini membantu meyakinkan masyarakat umum dan pejabat terpilih bahwa sistem pasar kompetitif itu harus dibiarkan relatif bebas dari campur tangan pemerintah. Kenapa? Jadi sistem pasar kompetitif itu yang dibiarkan relatif bebas itu menghasilkan kebebasan ekonomi maksimum yang pada akhirnya itu menghasilkan kesejahteraan ekonomi individu dan kolektif yang maksimal. Nah, keberhasilan sekolah Chicago yang luar biasa selama kuartal ketiga abad ini itu sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa sekolah tersebut itu mampu mengambil peran utama baik dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana sekolah Chicago ini valid, berguna atau benar? Itu jadi revolusi Keynesian itu cenderung menahan kemajuan ekonomi mikro. Nah, banyak sarjana terbaik dalam profesinya itu mengarahkan perhatian mereka untuk memperluas sistem gagasan Keynesian. Jadi inflasi yang cepat pada tahun 1970-an dari awal 1980-an itu mengalihkan perhatian negara dari pengangguran ke inflasi. Simultan inflasi dan pengangguran pada tahun itu membuat banyak Keynesian itu menyerukan kebijakan pendapatan. Nah, mereka itu mengakui bahwa setiap kebijakan akan menghasilkan efek samping yang negatif yang menjadi kontribusi yang abadi. Nah, teori tentang modal manusia itu yang pertama. Jadi, teori Chicago yang ini itu membahas tentang produksi rumah tangga, pencarian kerja,
dan diskriminasi. Semuanya ini dibahas dalam buku teks tentang ekonomi tenaga kerja kontemporer. Yang kedua ada teori eksternalitas. Nah, teori Koase tentang eksternalitas itu meskipun masih kontroversial ya, namun sudah dibahas dalam buku teks tentang keuangan publik dan ekonomi lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Rahayu Lestari di sini akan menjelaskan tentang tokoh yang pertama, yaitu Milton Friedman. Milton Friedman hidup pada tahun 1912 sampai tahun 2006. Milton Friedman lulus dari Universitas Rutgers dan menerima gelar sarjana dari Universitas Chicago dan Universitas Columbia. Saat kuliah di Chicago, pemikirannya sangat dipengaruhi oleh Frank Knight. Pada tahun 1948, Friedman mengajar di Universitas Chicago dan menetap di sana sampai pensiun pada tahun 1977. Setelah meninggalkan Chicago, ia menjabat sebagai rekan senior di lembaga Hoover di Universitas Stanford. Ia adalah presiden American Economic Association pada tahun 1967 dan memenangkan hadiah Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1976. Ia menjabat sebagai penulis di Newsweek, sebuah majalah berita mingguan. Ia menulis buku-buku populer, berpartisipasi dalam serial televisi pendidikan, serta menyampaikan pidato ke berbagai kelompok. Hasil karya Friedman antara lain yang pertama, fungsi konsumsi. Pada tahun 1957, Friedman menerbitkan sebuah buku yang berjudul A Theory of a Consumption Function, di mana ia menyarankan bahwa fungsi konsumsi Keynesian terlalu sederhana. Friedman mengemukakan bahwa memperpanjang periode observasi dari 1 hari menjadi 1 minggu akan menghilangkan kesalahan dalam contoh sederhana model Keynesian. Tapi dari segi aktual, data konsumsi pendapatan menggunakan jangka waktu 1 tahun bahkan gagal untuk mengoreksi masalah tersebut. Menurut Friedman, konsumsi rumah tangga ditentukan oleh pendapatan tetap, bukan pendapatan saat ini saja, di mana pendapatan tetap didefinisikan sebagai pendapatan rata-rata yang diharapkan untuk diterima seseorang selama beberapa tahun. Orang-orang akan berusaha mempertahankan standar hidup yang cukup stabil dari 1 tahun ke tahun berikutnya, dan perubahan pendapatan yang dianggap sementara tidak akan terjadi. Dengan kata lain, konsumsi tidak menanggapi perubahan pendapatan yang disebabkan oleh perubahan investasi atau pengeluaran pemerintah, namun hanya perubahan pendapatan tetap dan jangka panjang seseorang saja. Kemudian yang kedua ada teori moneter. Dalam teori moneter dibagi dalam beberapa kajian. Yang pertama ada teori permintaan uang. Teori permintaan uang dari Friedman memandang permintaan uang sebagai permintaan untuk mengisi saldo kas. Orang-orang menuntut saldo kas karena mereka menyediakan utilitas bagi si pemegangnya. Tidak seperti Keynesian, Friedman tidak membedakan jenis uang, hanya saldo pasif versus saldo aktif saja, atau saldo transaksi versus saldo spekulatif. Ada 3 penentu utama jumlah uang yang akan dimiliki rumah tangga maupun perusahaan. Yang pertama, ada kekayaan total. Kekayaan total itu termasuk modal manusia, dapat diukur dengan pendapatan tetap. Ketika kekayaan atau pendapatan tetap meningkat, maka jumlah uang yang ingin disimpan juga meningkat. Jadi semakin meningkat pendapatan seseorang, keinginan menabungnya itu juga semakin tinggi. Kemudian yang kedua ada biaya menyimpan uang. Biaya yang lebih tinggi akan menghasilkan sedikit uang untuk ditahan. Biaya ini bervariasi sesuai tingkat suku bunga saat itu, tingkat inflasi yang diharapkan, serta tingkat harga. Kemudian yang ketiga ada preferensi. Preferensi yaitu sikap dasar yang dipilih seseorang dalam memegang atau menggunakan uang.
Preferensi ini tetap relatif konstan selama rentang ruang dan waktu yang signifikan. Kemudian ada teori kuantitas uang modern. Menurut Friedman, permintaan uang jangka pendek relatif stabil. Federal Reserve System atau the Fed mengontrol suplai uang. Peningkatan suplai uang akan membuat orang mengurangi kelebihan aset dengan cara membelanjakan uang tunainya. Tetapi masyarakat secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari saldo kas yang berlebih. Seseorang dapat menyimpan lebih banyak uang di dompet atau di buku rekening. Jadi, upaya orang untuk melepaskan diri dari kelebihan saldo kas akan meningkatkan permintaan barang dan jasa, serta meningkatkan output, kemudian menaikkan harga, atau beberapa kombinasi dari masing-masing yang sudah saya sebutkan barusan. Dalam keadaan di mana perekonomian beroperasi pada tingkat pekerjaan alaminya dan output yang tetap, yang akan naik hanya harga dalam jangka panjang. Akhirnya, keseimbangan antara jumlah uang yang ditawarkan dan jumlah uang yang diminta stabil kembali, tapi pada tingkat harga yang lebih tinggi. Jadi, menurut Friedman, teori kuantitas uang modern ini tidak mengasumsikan bahwa kecepatan adalah konstan seperti halnya teori kuantitas yang sebelumnya. Permintaan uang akan sangat stabil atau lebih stabil daripada fungsi konsumsi yang ditawarkan sebagai relasi kunci alternatif. Pada tahun 1963, Friedman dan Anna Schwartz menerbitkan sebuah buku yang berjudul A Monetary History of the United States yang menceritakan pada tahun 1860 sampai 1967. Di mana mereka mempresentasikan temuan empiris mereka yang mengaitkan pertumbuhan persediaan uang dengan tingkat inflasi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Herawan Aziz. Penyebab Great Depression yang pertama ada Friedman and Schwartz membuat kesimpulan kontroversial bahwa sebagian besar kebijakan moneter menyebabkan depresi besar pada tahun 1930-an. Jumlah uang di Amerika Serikat turun hingga sepertiga selama kontraksi. Dan yang kedua, namun karena The Fed memaksa atau mengizinkan penurunan tajam dalam moneter karena gagal melaksanakan tanggung jawabnya di Federal Reserve Act untuk menyediakan likuiditas bagi sistem perbankan. Kurva Phillips vertikal jangka panjang. Analisis Friedman menggunakan pendekatan ekspositori kurva Phillips jangka pendek dan kemudian menjelaskan bagaimana kurva tersebut dapat bergeser ke atas untuk menghasilkan kurva vertikal jangka panjang. Kebijakan moneter. The Fed harus menghentikan penggunaan kebijakan moneter diskresioner di mana peningkatan jumlah uang beredar setiap tahun pada tingkat yang stabil kira-kira sesuai dengan tingkat pertumbuhan kapasitas jangka panjang. Ada 4 alasan aturan seperti itu diperlukan. Yang pertama ada kinerja The Fed sebelumnya, yang kedua keterbatasan pengetahuan ekonomi, yang ketiga keyakinan, dan yang keempat netralisasi The Fed. Kemudian ada ekonomi liberal. Friedman menggambarkan dirinya sebagai seorang liberal abad ke-19. Dia merujuk dari liberalisme ekonomi para ekonom klasik yang menekankan kebebasan ekonomi. Jadi, selama bertahun-tahun dia menganjurkan serangkaian reformasi yang akan mengurangi ketergantungan pada pemerintah dan lebih bergantung pada pasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Robert Emerson Lucas Jr. yang lahir pada 1937. Lahir di Yakihama, Washington, dan meraih gelar BA dan PhD di University of Chicago. Selama menempuh studi pasca sarjana, dia dipengaruhi oleh Friedman yang mengajarnya ekonomi mikro pada tahun pertama dan oleh Samuelson dari analisis ekonomi. Lucas menghabiskan 11 tahun pertama karirnya di Carnegie Mellon dan kemudian kembali ke Chicago pada tahun 1974.
Dia dianugerahi penghargaan Nobel di bidang ekonomi atas kontribusinya pada ekonomi makro pada tahun 1995. Ironisnya, mantan pasangannya menerima setengah dari hadiah $1 juta USD karena 7 tahun sebelumnya dia memasukkan klausal atau surat perjanjian dalam perjanjian perceraian untuk menutupi kemungkinan seperti itu. Klausal tersebut ditetapkan pada akhir 1996. Lalu ekspektasi rasional. Teori Friedman tentang hubungan inflasi pengangguran didasarkan pada asumsi ekspektasi adaptif. Orang menentukan ekspektasi mereka tentang inflasi di masa depan atas dasar inflasi pada masa lalu dan pada masa ini. Lucas melampaui analisis Friedman dengan mengatakan bahwa agen ekonomi membentuk ekspektasi rasional tentang hasil stabilisasi saat ini di masa mendatang. Meskipun gagasan tentang ekspektasi rasional tidak rasional, Lucaslah yang mengembangkan implikasinya untuk teori dan kebijakan ekonomi makro. Lucas mengatakan bahwa pelaku pasar merefleksikan kesalahan, penggunaan, dan proses pada masa lalu mereka. Semua informasi yang tersedia berhasil menghilangkan kesalahan dalam memprediksi perubahan tingkat harga di masa mendatang karena kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan moneter menghasilkan inflasi, maka mereka segera menyesuaikan inflasi mereka ekspektasi ke atas ketika pemerintah melakukan kebijakan ini. Sumber daya dan pasar keuangan segera menyesuaikan sehingga pekerja menerima upah nominal yang tinggi. Penjual bahan baku dan barang modal lainnya menerima harga yang lebih tinggi dan pemberi pinjaman menerima tingkat bunga nominal yang lebih tinggi. Reaksi terhadap inflasi yang diharapkan ini menyebabkan kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan moneter menjadi tidak efektif. Lalu ada analisis penawaran agregat Lucas. Analisis Lucas membedakan antara penawaran agregat jangka panjang dan jangka pendek. Sumbu vertikal mengukur tingkat harga dan sumbu horizontal mengukur output real. Dalam model klasik baru yang diwakili oleh angka-angka, perubahan agregat yang tidak terduga permintaan memang mempengaruhi tingkat output real, tetapi hanya untuk sementara. Sebaliknya, perubahan permintaan agregat yang diantisipasi tidak berpengaruh pada output real dan kesempatan kerja. Kenaikan harga akan menyebabkan penurunan output real. Selanjutnya adalah evaluasi. Sebagian besar ekonom berpendapat bahwa harga dan upah tidak fleksibel, terutama ke arah bawah. Kebijakan fiskal dan moneter mungkin diperlukan untuk menggerakkan ekonomi keluar dari resesi. Para ekonom juga memperdebatkan teori neoklasik bahwa kebijakan fiskal dan moneter ekspansif selalu dapat memicu inflasi. Para ekonom tidak setuju pada hal ini. Mereka bertanya, mengapa kita mengharapkan masyarakat umum untuk menyamakan kebijakan ini dengan inflasi yang akan datang dan bertindak berdasarkan ekspektasi itu? Lucas pada dasarnya memperluas teori mikroekonomi tentang persaingan sempurna, perilaku rasional, dan keseimbangan Walrasian untuk makroekonomi. Ada banyak perdebatan, bagaimanapun, tentang seberapa dekat teori menggambarkan cara kerja yang sebenarnya modern ekonomi dunia nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Gary S. Becker 1930-2014. Gary Becker lahir di Boston, Pennsylvania, menerima gelar sarjana di Princeton dan menerima gelar doktor di Chicago. Dia menjadi profesor di Universitas Columbia pada tahun 1957 sampai dengan 1969. Pada tahun 1970, dia mengajar di Chicago menjadi profesor ekonomi dan sosiologi. Setelah itu, dia menjadi presiden American Economic Association pada tahun 1986 dan merupakan salah satu pemikir paling orisinal dalam ekonomi modern. Lebih nyaman menyajikan teori positifnya tentang ekonomi daripada perspektif kebijakan yang terkait dengan Friedman dan sekolah Chicago.
Pada pertengahan 1980 sampai 1980-an, ia mulai berkontribusi dalam penulisan majalah Business Week yang telah meningkatkan exposure-nya ke publik yang lebih luas. Dia kemudian dianugerahi penghargaan Nobel pada tahun 1992 di bidang ekonomi. Becker disebut sebagai imperialis intelektual karena ia telah memperluas pendekatan ekonomi dengan asumsi gabungannya memaksimalkan perilaku, preferensi stabil, dan keseimbangan pasar ke dalam domain tradisional sosiologi, ilmu politik, hukum, biologi sosial, dan antropologi. Discrimination. Individu diasumsikan bertindak seolah-olah mereka memiliki selera diskriminasi, dan selera ini adalah penyebab langsung terpenting dari diskriminasi aktual. Ketika pemberi kerja mendiskriminasi karyawan, dia bertindak seolah-olah dia menimbulkan biaya produksi psikis non-uang dengan mempekerjakan mereka. Fakta ini memiliki implikasi penting. Pengusaha yang melakukan diskriminasi akan memiliki biaya upah yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak melakukan diskriminasi. Perusahaan yang melakukan diskriminasi harus membayar upah atau harga untuk selera mereka. Perusahaan yang tidak memiliki selera diskriminasi ini atau yang seleranya relatif rendah terhadap perbedaan upah akan mempekerjakan pekerja yang tidak disukai hasil produksinya dengan upah yang lebih rendah, dan demikian memperoleh keuntungan biaya dibandingkan pesaing yang mereka yang diskriminatif. Secara teoritis, hanya produsen berbiaya rendah yang dapat bertahan dalam jangka panjang dalam ekonomi pasar yang kompetitif. Diskriminator yang akan memiliki biaya rata-rata yang lebih rendah, harga yang ditentukan pasar, artinya mereka akan mengalami kerugian. Investment in Human Capital tahun 1964. Buku ini sangat memperluas pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya oleh rekan Becker di Chicago Theodore Schultz. Jika nilai bersih saat ini positif, maka investasi akan terjadi. Pelatihan umum meningkatkan produktivitas marginal pekerja, tidak hanya dalam pekerjaan mereka saat ini, tapi juga kemungkinan di mana mereka akan bekerja di masa yang akan datang. Tingkat pengangguran cenderung lebih rendah bagi mereka yang memiliki keterampilan lebih tinggi. Orang yang lebih muda lebih sering berganti pekerjaan dan menerima lebih banyak sekolah dan pelatihan kerja daripada orang yang lebih tua. Dan orang yang memiliki banyak kemampuan menerima lebih banyak pendidikan dan pelatihan di tempat kerja selama hidup mereka daripada orang lain. Teori alokasi waktu. Yang pertama adalah implikasi bahwa kenaikan pendapatan dari waktu pasar tenaga kerja kemungkinan besar akan menyebabkan orang mengalihkan pola konsumsi mereka dari komoditas padat waktu ke komoditas padat barang. Teori selanjutnya, teori tentang keluarga. Dalam kata pengantar A Treatise on the Family tahun 1981, Becker menulis tulisan ini menggunakan asumsi memaksimalkan perilaku preferensi yang stabil dan keseimbangan di pasar implisit atau eksplisit untuk memberikan analisis sistematis tentang keluarga. Ia membangun penelitian selama 1 dekade terakhir untuk menganalisis alokasi waktu anak-anak dan pekerjaan pasar, perkawinan dan perjalanan dalam masyarakat poligami, serta monogami, altruisme, selain keegoisan dalam keluarga, mobilisasi antar generasi, dan banyak aspek lain dari keluarga meskipun tidak semua dipertimbangkan dalam perlakuan sistematis dan terpadu dari aspek itu penting mungkin membenarkan judul risalah kuno. Selanjutnya tentang
Kesuburan. Kesuburan akan tergantung pada pendapatan orang tua dan pertukaran yang dirasakan orang tua antara jumlah anak dan kualitasnya. Yang lebih sehat lebih berpendidikan. Warga pedesaan di masa lalu memiliki lebih banyak anak daripada warga perkotaan karena biaya membesarkan anak di pedesaan lebih rendah. Becker juga berkata bahwa program kesejahteraan mengurangi biaya memiliki anak dan meningkatkan kesuburan. Yang selanjutnya, altruisme atau memperhatikan kepentingan orang lain. Yang selanjutnya adalah perceraian. Perceraian orang yang rasional akan terus mencari margin yang luas dari prospek tahap tambahan dan margin intensif dari informasi tambahan tentang prospek serius sampai biaya marginal dan manfaat marginal pada manfaat marginal dan masing-masing margin yang sama. Akibatnya, orang sering menikah meskipun informasi tentang pasangannya tidak lengkap. Perceraian lebih mungkin terjadi di awal pernikahan daripada nanti di kemudian hari karena akumulasi informasi terjadi selama beberapa tahun pertama pernikahan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.